Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man adahtalana subulal hidayah wa ajahtaan basanak syawatal giwayah wa nusalli ala man arsaltahu syahidau wa mubasyiran nadhira wa da'iyan bi'iznihi wa syaraja munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali untuk dapat mentadabur ayat Allah yang pada hari ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki syahrul Ramadan. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kajian tentang terbukanya pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 183 di sini Allah memberikan satu penekanan kepada orang yang beriman. Karena kalimatnya diawali dengan ya, itu sebagai harfu nida, ya. Ayyuha itu munada. Jadi yang dipanggil itu. Sedangkan alladzina ini sebagai isim mausul, ya, menunjukkan kepada jamak. Maka di depannya amanu, ya. Ini kata dasarnya dari amana, amanu itu fi'il madinya. Mereka yang telah beriman. Kutiba ini fi'il madi majhul, ya, dari kata kataba. Maka kalimat ini asalnya kataballahu alaikum syiyama, ya. Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Maka sebagai kalau ada fi'il yang menunjukkan majhul, maka naibul fa'ilnya, pelangkah penderitanya diganti. Tadinya naibul fa'ilnya syiyama, tapi karena dia sebagai pengganti tadinya maf'ul bih, sekarang adalah sebagai naibul fa'il syiyamu. Asalnya kataballahu alaikum syiyama, kama sebagaimana kutiba, sama alal ladina, ala ini sebagai kata sambung atau harfu jar, orang-orang yang min qablikum sebelum kamu. La'alakum tattaqun, la'alanya merupakan lita'araji, harapan agar orang berpuasa itu sampai ke tingkat tattaqun, bertakwa. Dari kata wiqayah, memelihara diri, baik itu memelihara diri dari hal-hal yang diperintah Allah dia laksanakan, dan memelihara diri dari apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Itu wiqayah itu. Maka kata syiyam itu berarti secara bahasa menahan diri, gitu, ya. Menahan diri dari melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan. Imsak itu artinya menahan. Dari segi terminologi atau syar'i berarti menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala yang membatalkan yang lainnya,
mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu tentunya lillah, karena Allah. Ini. Kaum muslimin diwajibkan ini berpuasa pada bulan Ramadan atau surat Al-Baqarah 83 ini, karena puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. Ya. Seorang muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu berarti keislamannya tidak sempurna. Ya. Kecuali ada uzur, gitu. Ya. Sakit atau safar. Gitu. Tujuan puasa Ramadan adalah meraih ketakwaan. Bila ayat-ayat tentang puasa itu dicoba dipahami di dalam hubungannya dengan ayat-ayat lain sebelum dan sesudahnya, itu misalnya dari ayat 172 sampai 188 itu merupakan karakter puasa dari sikap rohani maupun sikap jasmani. Implementasi ketakwaan itu tercermin ya di dalam pencarian nafkah nantinya yang halal dan yang baik gitu. Makanya orang berpuasa tidak dibenarkan kalau cara makannya enggak baik, cara mencari nafkahnya enggak baik gitu. Itu akan punya pengaruh. Maka membantu mereka yang kekurangan dari hasil puasa itu dan tidak mau dia mengambil milik orang lain dengan cara apapun, itu enggak ada. Jadi kalau saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, orang berpuasa itu, kalau Imam Ghazali mengatakan ada orang berpuasa tidak makan tidak minum, tapi panca inderanya enggak berpuasa. Tetap matanya melihat yang, telinganya mendengar yang tidak baik, kakinya melangkah ke tempat yang benar, tidak benar, dan tangannya macam-macam. Itulah ada orang yang berpuasa yang sekedar dia tidak makan tidak minum, tapi panca inderanya enggak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang bisa menahan makan dan minum, tidak melakukan pelanggaran dengan panca inderanya, tapi hatinya tidak jaga, pikirannya enggak dijaga, hatinya nerawang kemana-mana, hasad, hasud, dengki, iri dan sebagainya. Maka Imam Ghazali menjelaskan bahwa puasa itu yang bisa mencapai ketakwaan itu manakala dia adalah aplikasinya, tindakannya itu sampai ke tingkat ya dia puasa tidak makan dan minum, dia puasa tidak menggunakan panca inderanya di jalan yang tidak baik, kemudian hatinya pun dia benar-benar merasa tidak ingin melakukan suatu kadar-kadar yang membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan sampai ke tingkat ini kita. Jadi jangan sampai nanti beranggapan puasa itu hanya merupakan tradisi kebiasaan. Tidak. Puasa adalah pembentukan sikap mental, sikap aplikasi, sikap jasmani. Ini. Maka satu program yang nanti akan datang itu tamu kita ya suaminya namanya Ramadan. Nanti istrinya namanya Tarawih. Cucunya anaknya namanya Tadarus nanti. Cucunya nanti sahur. Sahur itu untuk membedakan puasa orang dulu dengan orang-orang dahulu, maka berpuasa tapi dia enggak pakai sahur. Itulah kelebihan dari puasa dalam Islam. Ini yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kita berpuasa sekadar tidak makan, tidak minum gitu. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian as-saum menurut istilah dalam syariat Islam ialah menahan diri dari segala macam makan, minum dan bersenggama dengan wanita mulai dari terbit fajar, sidik ya, masuk subuh sampai terbenam matahari, ghurub ya,
dengan niat dengan syarat-syarat yang tertentu sebagaimana terperinci dalam kitab-kitab fikih. Para ulama banyak memberikan uraian tentang hikmah puasa, misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, akhlak ya. Jadi orang berpuasa itu akhlaknya menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sebetulnya itu pendidikan yang disampaikan. Maka sampai-sampai dalam surat Al-Ma'un itu antara hubungan puasa dengan sholat ya tadi, orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, orang yang tidak peduli kepada anak yatim, walaupun dia sholat, fawailul lil musallin, neraka wel buat dia. Aplikasinya itu kepada Allah habli benanas dengan sholat, tapi aplikasi sosialnya habli benanasnya adalah tadi ada hubungan dengan fakir miskin, dengan anak yatim. Nah, uraian serupa itu tentu ada benarnya, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena perasaan lapar, haus dan lainnya yang ditimbulkan oleh sebab berpuasa itu ya, bukan selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain, malah bisa juga mendorong untuk mencari dan mempersiapkan macam-macam makanan pada siangnya, harinya untuk melepaskan lapar dan dahaga dikala berbuka bagi mereka nanti. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa bahwa puasa itu membantu kesehatan. Walaupun para dokter memberikan penjelasan secara ilmiah itu bahwa berpuasa benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Tetapi ada pula penyakit yang tidak membolehkan berpuasa. Ada. Kalau diperhatikan perintah berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dalam ayat surat Al-Baqarah 83 ini secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib kepada orang-orang beriman. Kutiba. Jadi asalnya kataba, diwajibkan. Kalau kataba saja ditulis. Kutiba diwajibkan. Jadi orang-orang yang beriman akan patuh melaksanakan perintah puasa dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa, ya. Karena ia merasa ada kebutuhan jasmani maupun rohani. Ini yang jadi persoalan. Jadi puasa itu mendidik pendidikan rohani dan jasmani. Jadi antum semuanya ya para jamaah harus punya sikap mental yang kuat dalam menghadapi puasa. Jangan ada keraguan sedikit pun. Power ini harus diangkat. Karena saya pernah satu saat ya melihat satu kenyataan hidup di tempat saya dulu kebakaran tuh saat 3 RW. 555 kakak kebakaran. Tapi di depan rumah saya beberapa balik itu deret tuh ada yang namanya tukang jahit itu. Begitu kebakaran dia ingin menyelamatkan tuh mesin jahitnya, dia angkat tuh bawa, dia gotong dia bawa tuh. Tapi begitu selesai kebakaran itu mesin jahit diangkat 5 orang nggak kuat itu. Jadi dalam tubuh manusia ada power kekuatan, saya yakin itu harus mampu, harus itu ya. Jangan ada keraguan itu, apalagi berpandangan yang udah datang lagi nih puasa, kemarin utang aja belum bayar nih, udah bakalannya gugur itu di tengah jalan itu. Orang belum bertarung tapi udah pesimis, ini gugur itu bakalnya. Saya yakin itu gugur itu. Karena sudah diawali dengan sikap pesimis tadi. Satu lagi saya pernah baca satu majalah terbitan Amerika itu. Di Amerika itu ada khusus rumah sakit lumpuh. Jadi orang-orang lumpuh tuh di situ diobatin itu. Tapi satu-satu rumah sakit itu kebakaran itu. Tuh orang-orang lumpuh tuh ada yang lagi diinfus ngelihat api kebakaran tuh ingin menyelamatkan diri itu.
semua yang ada di ranjang itu semuanya lari. Begitu di jalan dia nanya teman-temannya, kita kan lumpuh ya, tapi kok kita bisa lari? Itu ada kekuatan, ada keinginan. Nah, ini. Jadi sebetulnya semangat ada pada diri kita. Siapapun ya orang beriman, insya Allah itu diberikan kekuatan itu. Tapi kalau sudah tadi pesimis ya susah orang kalau sudah pesimis menghadapi satu persoalan ya nggak bakal punya kemampuan untuk menghadapinya. Ini yang harus ditanamkan ini. Karena di dalam hadis ini ada dikatakan dalam riwayat Bukhari ya, saya bacakan Indonesia saja supaya bisa keburu. Hadatsana Muhammad ya, telah mentahkan kepada kami Muhammad. Al-Musanna telah mentahkan kepada kami Yahya, telah mentahkan kepada kami Hisam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami bapakku dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata dahulu hari Asyura adalah hari yang orang-orang Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah pun pada saat itu pernah melakukan puasa Asyura. Tak kala sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu juga di Asyura. Pernah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Namun ketika perintah puasa Ramadan datang turun diwajibkan, maka puasa Asyura ditinggalkan. Akhirnya Rasul berpesan bagi siapa yang ingin berpuasa Asyura hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin maka tinggalkan. Jadi puasa itu setelah datang Ramadan, saum Ramadan, seluruh puasa apapun sunnah. Ya. Termasuk puasa Arafah, cuman Arafah itu muakkad, ditekankan. Karena ada satu faktor yang man shoma, barang siapa orang puasa Arafah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau puasa nisfu Sya'ban tidak ada. Ini yang banyak kadang-kadang salah kaprah puasa. Puasa nisfu itu artinya setengah. Sya'ban itu artinya bulan, jadi tanggal 15. Yang ada itu puasa nisfu Sya'ban adanya di orang-orang Konghucu. Nisfu artinya setengah bulan, Sya'ban artinya tanggal 15. Cap gome itu. Dalam Islam nggak ada puasa. Tapi kalau berbuat baiknya Rasul di bulan Sya'ban memang ada. Rasul sampai 1 bulan berpuasa penuh ada. Ada. Nah ini yang harus dipahami. Jadi tidak seluruh puasa akhirnya orang karena himbauan puasa itu barang siapa orang puasa di siang harinya pada bulan nisfu itu maka akan diampuni setahun dosa ke belakang dan setahun dosa ke depan. Itu dalam hadis yang maudhu'nya itu. Makanya orang kalau habis sholat nisfu Sya'ban malamnya nggak sholat lagi. Karena apa? Orang setahun udah diampuni, ke depan udah diampuni, dia bilang gitu. Itu saking memang apa himbauan hadis maudhu palsu itu sangat tinggi, memang sangat tinggi ininya sehingga orang kepincut itu. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di hadis yang lain dari Ka'ab ini, Allah Ta'ala telah memilih bulan Ramadan di antara sekian bulan, dia yang dijadikan bulan acuan. Dia telah memilih Makkah di antara negeri yang terhampar, Makkah itu sebagai kiblat. Dia telah memilih Lailatul Qadar dari seluruh malam yang diantara lebih baik dari 1000 bulan. Dan ia telah memilih waktu-waktu tertentu bagi hambanya untuk menunaikan salat. As-salatu. Salat itu adalah telah ditentukan maktuban. Ketetapan-ketetapan yang harus dijadikan. Maka saya mohon di bulan puasa itu sholat harus benar-benar dilakukan dengan tafahum, memahami apa yang dibaca, hudurul qalb, menghadirkan hati,
ada perasaan haub, rasa takut kepada Allah, ada perasaan roja, harap benar-benar, ada perasaan haibah, ada perasaan haya, malu. Itu harus sholat itu. Sebab di bulan Ramadan nanti ketika orang melakukan ibadah, seorang hamba sangat dekat dengan Allah, sangat dekat. Maka dalam beberapa hadis saya baca, dakwatus shaim la turad. Doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak. Tapi puasa yang bagaimana? Iya. Tentunya puasa tadi, kalau Imam Ghazali ya puasa fisik, tidak makan, tidak minum, ya puasa panca indera, tidak melakukan pelanggaran, ya puasa hati, tidak melakukan pencidraan pada hati ketika sedang berpuasa. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam puasa ini ada satu kebaikan yang telah Allah laksanakan, sedang kebaikan yang lainnya masih dinantikan. Jadi memang kalau saya lihat dengan ayat dan hadis ini, kita bersyukurlah kalau bisa sampai di bulan Ramadan. Karena berapa banyak coba saudara kita, anak kita, adik kita, pokoknya pada bulan nanti nggak bisa melakukan Ramadan karena telah dipanggil oleh Allah. Nah, kita ini ada rasa syukur kepada Allah yang tinggi. Allah masih mempercayakan kepada kita untuk beribadah. Maka jangan sampai dilewatkan ini. Ya, jangan sampai dilewatkan. Benar-benar ini. Jadi Ramadan itu di halaman 3 nanti dalam hadis ada dijelaskan. Qala Ibnu Tur berkata itu, walam yakun lahum asmatuhu ammatan fi saudi al-aidin wa sahru Ramadan. Ibnu Tur malah berkata tak ada tradisi yang menyeluruh bagi kaum muslimin selain daripada hari Id, 2 hari Id dan Ramadan. Jadi ibadah yang full gitu itu Ramadan dan Id. Karena di sana di Ramadan itu ada penyerahan harta zakat, ada penyerahan fisik dengan sholat, itu banyak ketundukan dan kepatuhan itu di Ramadan itu orang ditentukannya itu. Untuk bisa kelanjutan ke bulan depannya itu bisa baik ini di Ramadan ini dia ditempa. Itu kebaikan Ramadan. Maka sampai-sampai ada satu hadis yang menyatakan begini, akhbarana Muhammad, ini diriwayatkan dari Sunan Nasa'i ya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan Atha dan Sa'ib Arjafah, dia berkata aku pernah berada di rumah Utbah bin Farqad, lalu aku ingin menceritakan suatu hadis dan di sana ada seorang sahabat Nabi SAW, sepertinya ia lebih pantas untuk menceritakan hadis tersebut daripada aku. Maka orang itu menceritakan hadis dari Nabi SAW. Beliau berdoa, ya bersabda, di bulan Ramadan itu pintu langit dibuka dan pintu neraka atau pintu setan, setiap setan ditutup. Jadi pintu neraka ditutup, pintu surga, pintu langit dibuka, dan setan yang membangkang dibelenggu. Maka dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Nasai ada kalimat yang terakhir, ya talibal khair, wahai pencari kebaikan, carilah kebaikan. Wa ya talibal sar, amsik, imsak, wahai pencari keburukan, kejelekan, berhenti, imsak. Sampai ada seruan begitu, berhentilah, berhenti. Ini bulan-bulan yang sangat harus dihormati. Ya. Jadi kalau dulu saya sependapat juga, kalau ada orang-orang di bulan Ramadan tidak menghormati Ramadan, maka ada kadang-kadang orang Islam yang menyeru tidak digubah, itu ya mau tidak mau dia harus meluruskan itu ya. Karena ini
Walaupun negara Indonesia itu bukan negara Islam, tapi mayoritas kan umat Islam itu. Cobalah. Di mana yang dikatakan kerukunan beragamanya gitu kan? Coba saling menghormati. Kita puasa hormatilah. Kita juga menghormati mereka gitu. Tapi dia enggak menghormati kita, ya. Itulah kadang-kadang timbul friksi. Ini yang kadang-kadang tidak memahami ini. Jadi karena di sini ada kalimat, wahai pencari kebaikan, carilah kebaikan. Wahai pencari keburukan, berhenti. Imsak. Ini kadang-kadang sengaja membuka untuk umat Islam marah gitu. Kemudian dalam Musnad Ahmad ya, hadis ke 8.857 telah menceritakan kepada kami Atab dan menceritakan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Layha, telah menceritakan kepada Abu Yunus dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya puasa itu adalah perisai, benteng, dan ia adalah pelindung neraka. Itu. Tapi tadi saya ulang lagi, puasa yang bagaimana yang menjadikan nanti di alam akhirat nanti itu bisa menjadi pelindung orang berpuasa. Ini ada penjelasan di bawah. Ada, saya kutip, mereka yang memiliki atau memahami hadis ini, wal maru ala sirat amra la budda minhu yaumal qiyamah. Seseorang katanya nanti mau tidak mau akan melewati neraka. Seseorang itu mau tidak mau seseorang itu akan melewati neraka, dan di atas neraka itu ada jembatan. Itu pasti katanya, pasti. Maka Rasul ketika ada turun hujan itu kadang-kadang Rasul nangis itu. Sahabat ada yang nanya, kenapa ya Rasul engkau menangis dengan turun hujan? Aku membayangkan kalau umatku seperti hujan berjatuhan ketika melewati. Itu. Aku membayangkan umatku ketika lewat di asyirat itu kayak hujan berjatuhan itu. Wah, ya. Ini. Jadi mau tidak mau nanti kita akan lewat ke neraka. Nah, lewatnya asyirat ini. Banyak penerjemahan sirat itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa li'annana sana'muru bil murur 'alan nar. Itu semuanya manusia itu akan melewati di atas jalan atas sirat. Maka wal abdu imma ya sya'miru ala hadza sirat bisalam. Dia orang ada yang melewati sirat itu dengan gembira, ada yang rasa saking gembira, ada yang sakit, ada yang itu. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ada jelaskan orang ketika melewati sirat itu ada yang seperti kilat, ada yang seperti ya macam kuda lari, ada seperti orang lari, ada seperti orang yang berjalan, ada seperti anak yang baru bisa berjalan, itu jatuh bangun. Bayangkan itu. Nah, di jatuh bangun itulah orang terkena gaitan besi. Dan ketika orang berada di situ, itu nanti kedalaman api neraka itu dikatakan di sini sab'ah sana. Kalau batu dilemparkan 70 tahun itu baru bunyi. Coba kedalamannya 70 tahun, batu dilemparin baru bunyi. Berarti berapa dalamnya? Ya Allah, jangan. Saya kalau ngelihat naik pesawat aja nih Pak, saya ngelihat awan begitu menyeramkan, saya sudah, ya Allah, saya nggak mampu di akhirat nih akan melihat laut juga begitu mau turun, subhanallah. Kalau kita direndam di sana, jangan lama-lama, 1 jam aja di laut yang luas nggak mampu. Itu kalau mau turun nanti pesawat itu kan begitu di atas awan kayaknya masya Allah.
Kita dilempar di situ juga nggak ada bisa. Nah ini 70 tahun, 70.000 tahun itu batu dilemparin baru sampai, bayangkan. Inilah makanya Ramadan datang itu membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Secara terjemahnya di halaman 4 nih Pak. Ya. Jadi melewati Sirat adalah suatu keharusan di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan. Karena kita akan diperintah untuk melewati neraka melalui Sirat itu. Dan hamba akan melewati Sirat itu dengan damai, ada yang dengan sakit-sakitan, ada yang dengan jatuh ke dalam api. Amit-amit. Untuk Sirat adalah adalah yang terbakar karena di bawahnya terdapat api neraka pada kedalaman 70 tahun. Ya Allah, oke, berlindung kepada Allah. Makanya Allahumma azni minan nar, ya Allah aku berlindung dari siksa api neraka. Itu gambaran-gambaran Rasul dalam hadis itu, kalau sudah uap di dunia saja panas, itu merupakan kata Rasul itu pada panas yang terik itu baru uapnya neraka. Jadi kalau di dunia ini ada panas yang begitu nggak bisa, itu baru uapnya. Itu uapnya begitu kita. Ya mudah-mudahanlah kita dengan puasa ini maka mungkin ini puasa terakhir gitu aja. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini benar-benar memiliki satu nilai ketakwaan yang kualitas itu ya, punya kualitas. Bukan sekedar takwa dalam arti yang orang itu, bukan, tapi kualitas takwa itu dengan tindakan dan perbuatan kita nanti. Benar-benar kita rasakan itu kenyamanannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, man lam yada qaulal jur wal jahla wa amala bihi fala hajata lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah kepada orang yang berpuasa tapi dia omongannya kotor enggak dibuang, perbuatan jahiliyahnya dilakukan, Allah kepada orang yang semacam ini enggak butuh puasanya katanya. Ini hadis Bukhari, riwayat Bukhari. Kalau sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian dia tadi dengan panca inderanya melanggar, dengan hatinya melanggar, Allah nggak butuh. Ini jelas sekali ya. Maka di hadis yang bawahnya berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang puasa yang dapat hanya sekedar lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahar. Dan banyak orang yang sholat malam atau taraweh dan sebagainya, melainkan yang dapat hanya begadang. Hadis riwayat Hasan dan Sahih ini hadis dari ta'liq dari kitab Al-Miskah ini. Jadi oleh karena itu tadi benar-benarlah kita lakukan puasa. Dan hadis yang paling bawahnya an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumus shaum ahadikum fala yarfusu wa la yajha wa in jahala alaihi ahadun falyaqul inni umuru shaim. Jadi kita harus sikap tegas itu ketika ada orang untuk mengajak macam-macam yang tidak sesuai dengan syar'i. Ana shaim, saya lagi puasa. Harus punya ketegasan. Jangan ikut-ikutan ya. Saya lagi puasa. Ya. Malah kebaikan di bulan Ramadan ini kalau kita tingkatkan ini dalam satu hadis an Zaid bin Khalid al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaiman kana lahu misla ajrihim min ghairi an yabqa an yankusu min ujurihim syai'an. Barang siapa orang yang sedang berpuasa, begitu buka kemudian ia memberikan makan orang lain, maka pahala puasa seperti orang tadi dia dapatin.
Cuman di sini nggak dibilang berapa banyak makanannya, enggak. Pokoknya ada kemampuan kita di mana memberikan kepada orang lain untuk berbuka puasa itu dapat pahala. Nilai orang berpuasa itu sama dengan nilai ya kita memberikan makannya. Ini habisnya. Pintu-pintu kebaikan itu dibuka itu. Maka peningkatan di Ramadan itu malah ada hadis mengatakan Rasul itu lebih halus dari angin yang datang. Kalau Ramadan datang sebaiknya dan waduh, Rasul itu kebaikannya. Nah itu hubungannya dengan ya tadi ya, dengan berbagai aspek yang harus kita lakukan. Maka di dalam surat Al-Baqarah 184-nya ayyama ma'dudat, hari-hari atau beberapa hari yang harus dilakukan. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kamu sakit au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka sempurnakanlah pada hari-hari yang lain. Jadi kalau orang sakit dibolehkan dia melakukan tidak puasa, tapi dia harus membayar pada bulan-bulan yang lain untuk melepas puasa yang belum diganti. Nah, kemudian di depannya wa 'alal ladzina yutikuna fidyatun ta'am, dengan cara orang kalau tidak mampu ya boleh ada memberikan makan kepada fakir miskin, makanan dia sehari. Faman tatawwa khairan, barang siapa orang yang melebihkan itu lebih baik, kata fa huwa khairul. Tapi di sini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi inilah bagi orang yang sabar boleh berbuka. Tapi kalau ada yang kuat boleh, itu lebih baik. Seperti perjalanan ke Singapura itu kan ditempuh 1,5 jam dengan pesawat. Kan sabar itu, boleh buka, boleh. Tapi kalau kata mampu, saya mampu. Itu kalau tekad mampu saya. Saya waktu itu tahun berapa tuh ya, ada pergi dengan anggota DPR tuh kurang lebih ada 40 orang termasuk Menteri Hukum waktu itu ikut saya. Dia bilang begitu di atas pesawat pramugari ada membagikan siapa yang nggak puasa. Nah, kemudian ada orang dari utusan P3 itu Pak Urai, orang Kalimantan Urai itu. Kita tergantung Ustadz lah, kalau Ustadz buka. Saya bilang kalau mau buka dari awal. Sebelum berangkat paginya udah buka boleh kalau safar itu. Karena ada hadis di pengajian kan Rasul pernah nyuruh orang buka kamu nanti. Enggak, aku kuat. Begitu mau sampai dia napasnya sesak. Maka kata Rasul tadi juga suruh buka. Boleh, tapi orang safar benar-benar safar lah, bukan safar. Ini Jakarta batasnya joglo ke sono Tangerang, oh ini safar nih, itu mempermainkan waktu, itu mempermainkan, bukan sengaja. Kan banyak itu yang kadang-kadang ngakalin, ini udah jauh barat nih. Maka ukurannya iman, makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kuat ya udah, kalau fisik kuat insyaallah. Makanya dalam hadis Ishaq dalam Imam Bukhari ada dikatakan nih, telah menceritakan hadis padaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami Zakaria telah menceritakan kepada kami Dinar dari Atha, dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, kata itu berdasarkan surat Al-Baqarah 144, kata Ibnu Abbas berkata ayat ini tidak dimansuh katanya. Namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek sudah tua yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Orang kalau udah ya silakan, memang ada boleh membayar. Tapi nanti kalau sudah bayar fidyah, ada enggak kewajiban puasa? Enggak ada. Orang fidyah itu pengganti puasa. Pengganti. Ya. Kemudian kafarat orang yang membatalkan puasa ini dalam hadis Imam Bukhari Muslim ini
An Abi Hurairah radhiyallahu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala halaqtu faqala wa ma halaqka. Ada seorang laki-laki di zaman Rasul datang, halaqtu, celaka aku. Limadha halaqta? Kenapa engkau celaka? Ataitu imraati fi Ramadan. Aku datangi istri aku di bulan Ramadan. Maksudnya hubungan. Kata Rasul, ataitu raqabah, mampu enggak kamu membebaskan seorang budak? Wah, budak, jangan pun orang budak, saya enggak punya apa-apa. Ya sudah kalau gitu kata Rasul, kamu puasa summu sahraini, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak usah putus. Mungkin logikanya jangan 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan aja anak udah ngembat nih. Ya udah kamu beri makan 60 orang miskin, itu paling rendahnya. Akhirnya orang itu ngomong, ya Rasulullah, di Madinah ini, di balik batu ini enggak ada orang yang miskin selain aku. Maka Rasul mengambil sekeranjang korma. Ini korma buat siapa Rasulullah? Ya buat orang kamu bagiin. Enggak ada yang harus dibagiin orang lain kecuali ya udah buat kamu dan keluargamu. Sambil Rasul ketawa, ada buat kamu. Jadi di zaman Rasul ada orang yang miskin tapi tensinya tinggi. Mungkin karena faktor makanan itu ya, madu, korma, kambing ya, bisa itu. Makanya saya pernah ngalamin Pak, ada seorang jamaah datang ke rumah. Emang dia kalau udah makan kambing apa walahap Pak. Dia pergi subuh bareng ke sana. Tapi setelah subuh datang ke rumah, Ustaz aneh batal. Kenapa? Aneh datangin istri aneh. Masa orang duduk ngomong. Udah antum puasa enggak ada enggak. Udah bayar paket besikan aja teh. 60 orang dia bayar sih, orang konsisten orang itu. Ada Pak. Jadi jangan zaman Rasul, zaman sekarang enggak ada. Ya, ini. Nah ini beratnya orang kalau nanti enggak mampu melakukan puasa 2 bulan, ya dia harus ya tadi memberikan sedekah. Tapi saya yakin mungkin ya tadi dengan kekuatan yang kita kuatkan insya Allah ya. Makanya saya mohon kalau habis subuh tuh jangan tiduran bareng dengan istri itu. Habis subuh tuh jangan, udah itu penyakit itu. Penyakit. Ya. Sebab tensi makanan itu ketika subuh naiknya bagus itu. Habis sahur ke subuh tuh pergerakannya ke fisik bagus itu. Waktu itulah banyak gangguan-gangguan. Jangan sampai terjadi nanti di jamaah Al-Manar ada yang suruh membebaskan budak. Itu jadi dalam satu hadis orang yang melanggar puasa harus kafarat, dia ada kafarat, membayar denda. Di halaman 6 para jamaah, An Abi Hurairah radhiyallahu an, siapa yang makan karena lupa padahal ia sedang berpuasa itu, man akala nasiya wa huwa shaim falyutim. Tapi kalau dia biasanya memang puasa sehari 2 hari itu, ya tahu-tahu minum, lagi puasa, enggak apa-apa itu terusin. Tapi jangan pura-pura lupa. Allah tahu, inna rabbaka labil mirsad. Rabb kamu mengawasi kamu. Saya sering melihat orang ibu-ibu yang saya suka nyuapin anak itu, ya lagi puasa, tapi dia baru begitu tuh puasa kan, puasa, udah terusin. Tapi jangan tanggung, bukan itu. Ini kan ada yang lagi tanggung nih, nggak bisa. Setelah ingat ya udah. Sama ketika mendatangi istri kan di bulan Ramadan tuh nggak boleh tuh sampai fajar, artinya sampai azan subuh. Tapi begitu azan subuh masih ada kerja itu suami istri berhenti itu, jangan. Karena saya pernah melihat di Mekah, di Madinah, begitu orang ada azan subuh dia masih minum Pak. Saya tanya, limadha anta tasrab? Limadha ada? Kenapa katanya? Azan huat.
Datang tuh saya bilang. Lah, al-azan min awal ila akhir. Azan itu dari Allahu Akbar. Bayangin. Saya bilang, "Bas, anta nanti futur, anda buka, tunggu azan selesai ya." Saya bilang. Dia diam aja, Pak. Nanti kalau buka antum jangan dulu baru azan, antum udah minum, tapi tunggu azan selesai anta. Konsekuen saya bilang. Dia diam. Ada Pak itu. Nah, itulah ya. Di sini kadang-kadang masuk ke puasa itu ya sudah ada azan itu udah masuk waktu. Kemudian di halaman 6 di bawahnya di sini tentang surat Al-Baqarah 185 nih Pak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal. Maka di sini jelas di bulan Ramadan diturunkan unjila ya. Ini madi majul juga fihi di dalamnya Al-Qur'an hudal linnas. Jadi memang Al-Qur'an ini ditunjukkan untuk petunjuk manusia Pak. Bukan hudalil mayyit. Kalimatnya hudalin nas. Maka yang namanya manusia ada fisik, ada ruh. Ini ya jelas ini Al-Qur'an itu diturunkan untuk petunjuk manusia wa bayyinat dan penjelas yang menjelaskan dari minal huda dan dari petunjuk wal furqan dan batas-batas. Paman sahida minkum sahar falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan Ramadan berpuasa, wa man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar maka sempurnakan di hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungan puasa tadi. Kemudian walitukabirullah, bertakbirlah kalian kepada Allah ala mahadakum, atas keagungan Allah, walalakum taskurun, dan supaya kamu bersyukur. Nah ini Pak, di ujung ayat ini ada kalimat la'alakum taskurun, supaya kamu bersyukur. Nah syukur ini apa? Ah ini kalau saya lihat syukur ini hubungannya wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'alakum taskurun. Jadi syukur ini pakai 3 unsur Pak. Ada syukurlah kamu dengan pendengaran, syukurlah kamu dengan penglihatan, syukurlah kamu dengan hati. Ini. Jadi kalau orang dalam hidup enggak punya tangan, enggak punya kaki, masih tetap bisa bersyukur Pak. Jadi yang paling pokok ini pendengaran, penglihatan, hati. Ini jelas cara bersyukur itu. Dulu di kampung saya nih di Cirebon tuh ada Pak Bengseng. Bengseng itu tukang ya ada orang beli radio, ada beli itu yang jualan nggak punya tangan Pak. Ada tangannya segini. Maka dibilang Pak Polos itu. Tapi gesit dia nyari barang tuh. Pinter-pinter dia sewa orang mau sepeda. Begitu lagi makan lebih cepat dari dia. Kita pakai tangan, dia enggak pakai kaki cepat Pak. Saya bilang wah kebiasaan itu. Tapi saya tanya Pak, Bapak usaha begini emang ada keluarga? Ada. Punya anak, punya istri. Saya punya anak, punya istri. Berapa Pak istri? Istri saya 2. Bayangin orang nggak punya tangan, istrinya 2 tuh. Kalah kita. Iya benar Pak, saya nggak bohong. Itu namanya Pak Polos, memang nggak ada tangan. Terus saya kalau dakwah ke Cikampek dulu, saya pakai motor Binter. Kalau dakwah ke Cikampek Pak, terus ke kampung-kampung bakaran bata tuh. Pulang gitu. Ada di jalan kereta Kerawang tuh dulu ada simpangan itu, ada orang duduk Pak, duduk. Tapi nggak ada tangan, nggak ada kaki. Saya bilang Pak jangan ke tengah, nanti keserempet. Dek kalau saya nggak ke tengah siapa orang mau lihat saya segini. Oh iya benar juga. Jadi duduk. Saya tanya emang Bapak punya keluarga sampai begini? Saya punya keluarga, punya istri. Berapa istri Pak? 4. Bayangin nggak punya kaki, nggak punya tangan, istrinya 4. Saya tanya kok banyak amat? Ya yang satu kan buat nganterin saya ke sini. Yang satu lagi buat mandiin saya.
Yang satu lagi buat nyuapin saya, yang satu lagi buat tidur sama saya. Bayangin itu. Jadi antum-antum harus berpikir, kita punya tangan, punya kaki, tapi istri satu terus itu. Tapi di ayat memang fa'in hibtum fawahidatan. Kalau nggak mampu satu lah udah. Tapi dulu ada guru saya, dia kalau kamu bilang nggak mampu tuh kalau udah diangkat, gelas nih cerek berat, nggak mampu batu diangkat baru. Kalau belum ngerjain nggak bilang nggak usah, nggak belum mampu. Kerjain dulu baru bilang nggak mampu. Itu. Tapi ya para istri itu memang tidak ada yang ingin dimadu, nggak ada. Sampai Aisyah pun digambarkan oleh Rasul ketika dia bilang ikhlas itu daun pisang, daun korma itu diduduki sampai kering. Gimana? Aisyah itu ikhlas di mulut itu, tapi begitu di badan itu daun korma kering. Dan saya ada Pak jamaah dulu, saya waktu ngajar di Nurul Iman nih, ada kan di Serengseng ada masjid Nurul Iman tuh, ada pengurusnya tuh namanya Pak Sidik. Pak Sidik kenal ya. Itu waduh orang Betawi itu Pak yang ngurus. Maka waktu itu dia cerita sama istrinya, Ros ada masalah nih, aneh, abang, ada apa bang? Ada pemikiran begini Ros, apa? Mending abang meninggal atau mending abang kawin lagi katanya. Dijawab istrinya, mending abang kawin lagi. Kenapa bang? Kalau abang kawin lagi aneh masih bisa ketemu. Kalau abang meninggal aneh gak ketemu. Bener Pak, besoknya nikah dia. Tapi saya nanya istri saya, sini ada masalah. Mending gua meninggal atau mending gua mati? Mending mati banget. Itu. Jadi memang sensitif kalau. Tapi coba-cobalah sama istri ngomong begitu besok. Cobain aja dulu. Kemudian di ayat bawahnya bahwa bersyukur itu dengan pendengaran, dengan penglihatan dan dengan hati. Nah, kemudian di halaman 7-nya para jamaah itu ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, aku ini dekat. Maka jawablah dan aku akan mengabulkan doa-doa. Ini ayat hubungannya dengan puasa nih Pak. Jadi orang puasa itu as-shaim da'watut turad. Orang puasa itu doanya nggak bakal ditolak. Maka Umar kadang-kadang menggunakan waktu berbuka sebelum buka 10 menit itu dijadikan doa oleh Umar bin Khattab itu. Karena doa orang puasa itu nggak bakal ditolak. Jadi cobalah kita mulai. Tapi doanya yang baiklah, jangan ya Allah jidni jaujaf, jangan ya Allah tambah istri buatku. Itu pasti dikabul. Coba kalau nggak mampu berdoa begitu cobalah. Kalau nggak ditambah, ya itulah. Maka orang laki-laki ini bohong kalau dibilang nggak ada keinginan nikah lagi, bohong, munafik gitu. Pasti setiap laki biar buat tua juga pasti ada keinginan itu. Bohong nggak ada atau munafik kalau ada. Sebab saya dulu ada pengalaman di rumah saya itu di Kartini Pak ada kong rabun atau orang Betawi, bukan rabun, namanya memang rabun. Tapi dia udah tua Pak. Tapi ya kayaknya itu udah tua tuh kepalanya gini terus manggut. Maka laki-laki itu sikapnya ya ketemu perempuan yang manapun nikah mau tuh. Tapi wanita coba kalau udah umur 70 80 pasti godak Pak. Jarang wanita kalau udah. Kalau laki-laki enggak. Sperma tuh jadi keturunan. Makanya begitu meninggal pun laki-laki disolatin di kepala kan. Wanita di perut itu ada perbedaan. Inilah makanya dengan berpuasa besok mudah-mudahan kita
melakukan doa yang terbaik buat kita sehingga kita dekat dengan Allah. Bahkan dalam satu hadis ini ada dijelaskan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin berdoa dengan suara yang tinggi pada perang Khaibar. Lalu Rasulullah memberi isyarat, hai manusia, sayangilah dirimu, katanya, rendahkan suaramu dalam bertakbir, dalam berdoa. Kamu tidak memanggil atau berdoa kepada yang tuli, kepada yang jauh. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Allah yang maha dekat. Itu. Ya, sampai Rasul nggak boleh tuh doa dengan cara yang wah ini. Doalah dengan lemah lembut, tadarruan, wahupiatan kepada Allah, memohon harap. Itu ada benar-benar kepada Allah mengeluh. Bukan dengan cara yang tadi. Allah dekat. Nah, kemudian ayat selanjutnya wa'lamu, di sini kedekatan Allah itu ya tadi saya gambarkan dengan puasa gimana supaya la'alahum yarsudun kan. Coba lihat surat 49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yu'tikum katsir minal amr la'anitum walakinallaha hababa ilaikumul iman wa jayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Nah, ini di ujung ayat jadi patokan. Ketahuilah di kalangan kamu ada Rasul. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang akan menyusahkan kamu. Tapi Allah menjadikan kepada kamu habbaba ilaikumul iman, akan kecintaan kepada iman. Apa indahnya iman itu? Di dalam kehidupan kita kalau sudah dalam yarsudun ada keindahan iman dalam hati kita. Fi qulubikum. Kalau orang sudah indah imannya, wa karaha ilaikumul kufra, dia benci untuk berbuat kekufuran. Nah, itu ciri-cirinya. Wawunya ini waw atap. Wa karaha ilakumul isyan, dia berhenti berbuat fasik, ya fasik, pusuk. Wa dan wa di sini isyan juga waw atap. Benci berbuat fasik, benci berbuat durhaka. Baru di ujung ayatnya ulaika humur rasyidun. Itu. Coba yang 4 ini hidupkan di bulan puasa. Indah iman menerima apapun. Benci kepada kekufuran, termasuk kufur nikmat pokoknya. Benci kepada kefasikan, kita ngerti tapi melanggar. Benci berbuat ihsan. Ihsan itu durhaka kepada diri, kepada orang lain, kepada Allah. Coba berbuat durhaka itu baik kepada diri pun benci. Baru orang tersebut akan di atas petunjuk. Nah, kemudian ayat selanjutnya hubungan dengan puasa ini uhilalakum lailatas syam. Rafasu ila nisaikum, jadi dihalalkan kamu berhubungan dengan istri kamu, suami kamu. Tidak boleh. Jadi hubungannya ayat ini memang awalnya orang berpuasa di zaman Rasul ada yang sampai maghrib sampai malam enggak mau berhubungan. Tapi salah satunya ada Umar melakukan hubungan. Dia merasa menyesal. Akhirnya mengadu kepada Rasul, turun ayat tadi, uhilla lakum lailatas syam rafasun nisaikum. Nah, dalam satu hadis di sini dijelaskan bahwa ini hubungannya ada yang nanti hadis dengan Umar, asbabul nuzulnya telah menceritakan kepada kami itu Ubaidah, ya. Maka dari bapaknya dari Ishaq bahwa berkata, aku mendengar Al-Bara radhiyallahu an tak kala diperintah puasa Ramadan orang-orang tidak mau mendekati para wanita sepanjang bulan Ramadan tersebut, dan ada beberapa orang yang mengkhianati dirinya sendiri, maka Allah menurunkan ayat ini. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri dari kalian untuk menerima taubat. Jadi apapun yang telah dilakukan Allah terima. Jadi ada orang yang dia di bulan puasa enggak mendatangi istrinya, boleh. Tapi tadi ada batas sampai fajar. Yang terakhir tentang wala taqul amwalakum bainakum bil batil ini. Di bulan Ramadan jangan sampai kita memakan harta dengan cara batil. Sampai-sampai kepada hakim menunjukkannya. Untuk apa? Tadi untuk memperoleh hak. Padahal itu tidak boleh. Nah, inilah mungkin pengunduran pemilu merupakan ini mungkin memakan harta rakyat ini.
Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Mudah-mudahan tidak jadi pengunduran, melanggar undang-undang itu. Karena Undang-Undang 45 merumuskan bahwa setiap 5 tahun sekali harus ada pemilu. Ini melanggar kalau udah nggak ada, harus dirubah dulu, amandemen dulu. Nah, ini termasuk hakim yang makan ini, ini bahaya ini. Wala taqulu amwalakum bainakum bil ila hukam. Kata Rasul dalam satu hadis, memang Rasul ada menjelaskan dari segi bahasa tadulu itu mengulurkan suatu kepada suatu untuk mengailnya. Kata dasarnya dari adaul, artinya ember. Di dalam Quran kata-kata misalnya terdapat dalam surat Yusuf ayat 19 tentang sebuah kafilah yang singgah di tempat mengulurkan embernya dalam sebuah sumur untuk memperoleh air, tetapi yang diperoleh di dalamnya Yusuf. Itu mengulurkan itu. Makanya kalau lagi nanti hamil anak kita, nggak usah dibacain surat Yusuf, mau nggak diceburin ke sumur? Nasib. Nah, inilah apa yang diungkapkan Rasul ketika hubungan dengan innama ana basar wa innakum intahsumuna ila ba'dukum. Sesungguhnya saya ini adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya itu berdasarkan alasan-alasan yang kedengarannya baik. Maka barang siapa yang mendapatkan keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya yang bukan haknya, kemudian dia mengambil harta itu, maka dia berarti memberikan sepotong api neraka. Mendengar ucapan itu, keduanya saling bertangisan dan masing-masing berkata, saya bersedia mengikhlaskan harta bagian untuk teman saya. Lalu Rasulullah memerintahkan, pergilah kamu, urus kamu dengan cara islah. Itu apa timbul ini nih. Jadi kamu datang kan ada yang pintar ngomong, hingga Rasul memenangkan orang yang tadi. Kan sekarang banyak pengacara yang pintar gitu kan, nggak taunya orang itu nggak. Inilah wala tadulu ila hukam, sampai diatukan ke hukum, akhirnya karena pintarnya ngomong udah. Ini mudah-mudahan ya ayat-ayat hubungannya puasa dan puasa adalah terbukanya pintu kebaikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan kepada seluruh jamaah dan antum insyaallah, ibu bapak insyaallah mampu melakukan. Kekuatan kita, keyakinan kita adanya Allah yang melindungi kita dalam segala hal. Saya yakin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya yang hadir. Para ibu dan bapak, semoga Allah memudahkannya dalam melaksanakan ibadah siam nanti. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari saya. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.